Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar materi PJOK pada tema 1 subtema 1, yaitu tema hidup rukun. Pada tema 1 subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kalian bisa membuka buku tema subtema 1 halaman 18, 19, 38, dan 39. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat memahami variasi gerak dasar lokomotor dengan baik. Dan tentunya kalian juga dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau dalam permainan olahraga. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu gerak dasar. Gerak dasar adalah gerak sederhana yang mendasari gerak kompleks dalam permainan. Yang dimaksud gerak kompleks tersebut yaitu teknik dasar. Gerak dasar dibagi menjadi 3, yaitu gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Gerak dasar lokomotor adalah gerak berpindah tempat, contohnya jalan, lari, lompat, schooling, dan lain-lain. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat, contohnya meliukkan badan, mengayunkan lengan, mengayunkan kaki, membungkuk, dan lain-lain. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif adalah gerakan yang disertai penggunaan alat, contohnya menendang bola, menangkap bola, melempar bola, dan lain-lain. Silakan kalian buka buku tema 1 kalian halaman 18, 19, 38, dan 39. Perhatikan gambar yang ada pada halaman tersebut atau perhatikan gambar di bawah ini. Sini ada tulisan, seorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Coba perhatikan, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, gerak berjalan ke depan. Ini gerakan berjalan ke belakang. Ini berjalan ke samping. Ini arahnya. Ini sikap berjalan yang benar. Ini selanjutnya berjalan berkelompok dengan rapi. Di halaman 19 kalian akan disajikan tentang gerakan meniru berbagai macam hewan ketika berjalan. Misalnya di sini ada harimau. Harimau berjalan dengan cara merangkak. Di sini sampingnya ada hewan bebek, berjalannya seperti ini. Ini melangkah biasa dan tangan membentuk seperti leher bebek. Di bawahnya ada sebuah permainan, yaitu permainan menirukan gerakan hewan berjalan. Bisa menggunakan meniru gerakan hewan harimau,
bebek, sapi, atau hewan-hewan yang lainnya. Ketika melakukan gerakan ini, tentu kalian harus berjalan dengan kompak, karena dilakukan bersama dengan teman-teman kalian. Seperti di halaman 18 tadi, ada gerakan berjalan yang dilakukan bersama-sama. Contohnya adalah ketika kalian berlomba baris berbaris saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Biasanya kalian akan dilatih untuk berjalan bersama-sama dengan rapi. Ini gerakan apa saja yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu gerakan berjalan. Gerakan berjalan di sini akan saya bahas apa itu gerakan berjalan. Gerakan berjalan adalah gerakan berpindah tempat yang dilakukan dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan kecepatan normal, dan salah satu kaki selalu ada yang menempel pada tanah ketika melangkahkan kaki. Jadi berjalan itu dilakukan dengan cara melangkahkan kaki kiri dan kanan itu secara bergantian, dan kecepatannya normal, jadi tidak terlalu cepat. Dan ketika melangkahkan kaki, pasti ada salah satu kaki yang tetap menempel pada tanah. Cara berjalan yang benar: pertama, sikap badan tegak, pandangan lurus ke depan. Jadi saat berjalan, badan tidak boleh membungkuk atau terlalu membusung. Kedua, pandangan lurus ke depan. Saat berjalan, kita harus memandang lurus ke depan, tidak boleh menoleh-noleh. Selanjutnya, saat berjalan, langkahkan kaki kiri ke depan, diikuti ayunan lengan kanan ke depan dan lengan kiri ke belakang. Ini ketika kalian melangkahkan kaki kiri, maka lengan kanan diayunkan ke depan dan lengan kiri ke belakang. Setelah kaki kiri melangkah dan menapak tanah, maka lanjutkan dengan melangkahkan kaki kanan ke depan, diikuti dengan ayunan lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang. Jadi kebalikan dari gerakan tadi. Lakukan berulang-ulang, langkahkan kaki secara bergantian, yaitu kanan kiri kanan kiri, lakukan berulang-ulang. Di sini ini ada gambar tadi sikap badan yang benar. Jadi yang benar yang ada tanda sawang dan lingkaran hijau. Yang tanda silang ini adalah sikap tubuh yang salah. Pada gambar pertama ini, sikap tubuhnya membungkuk. Ini tidak benar. Yang ini, yang gambar ketiga ini, sikap badannya terlalu membungkuk ke depan. Jadi juga tidak benar. Yang benar adalah gambar kedua, yaitu tubuh tegap, pandangan lurus ke depan. Di bawah ini juga ada penjelasan tentang gerakan berjalan yang benar. Itu kepala tegak, pandangan lurus ke depan, tangan mengepal, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Jadi saat melangkah yang menempel tanah itu tumitnya, bukan ujung kakinya. Kemudian otot lutut dikencangkan. Di sini lututnya dikencangkan. Bahu santai, ayunan tangan tidak lebih tinggi dari dada. Jadi ayunan tangan tidak usah terlalu tinggi.
punggung tegak. Ini sikap tadi, punggungnya tegak, tidak boleh membungkuk atau membusung. Di sini ada beberapa manfaat ketika kita melakukan jalan kaki secara rutin. Yang pertama, dengan jalan kaki secara rutin dapat memperpanjang hidup. Yang kedua, jalan kaki lebih lama setiap hari selama 40 menit merupakan cara terbaik untuk menurunkan badan. Yang ketiga, jalan kaki cepat dari 20 sampai 25 menit akan memberikan kondisi yang baik bagi jantung dan paru-paru. Jadi berjalan dapat meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jantung akan memompa darah dengan baik dan paru-paru dapat bekerja baik untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang keempat, memperbaiki efektivitas jantung dan paru-paru, membakar lemak dalam tubuh. Yang kelima, meningkatkan metabolisme sehingga tubuh dapat membakar kalori lebih cepat. Selanjutnya, membantu mengurangi stres. Jika kita berjalan kaki, maka akan timbul rasa senang. Itu akan mengurangi stres yang ada di dalam pikiran kita. Memperlambat penuaan, menurunkan kolesterol dalam darah, membantu menurunkan tekanan darah, membantu mengontrol dan mencegah diabetes. Dan yang terakhir adalah memperkuat otot kaki, paha, dan tulang. Ini ketika kita melakukan aktivitas jalan secara rutin setiap hari dengan waktu yang teratur, maka otot kaki kita akan terlatih, akan kuat dan mempunyai daya tahan yang baik. Setelah mempelajari pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, maka di akhir pembelajaran ini saya beri tugas untuk mengerjakan beberapa soal yang tentunya semua jawabannya ada pada materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan kalian membaca soalnya dan kerjakan di buku tulis, kemudian foto hasil pekerjaanmu dan kirim ke nomor saya. Silahkan dibaca baik-baik soal-soal yang saya berikan ini dan silahkan mengerjakan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar meski dalam keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.